Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adina Fatihah, NIM 1910700126. Di sini sekarang saya akan membahas tentang materi kode etik psikologi yang sudah saya pelajari selama ini. Langsung saja, ini dia. Baiklah, yang pertama, mengenal HIMSI. HIMSI adalah singkatan dari Himpunan Psikologi Indonesia yang berfungsi sebagai organisasi ikatan profesi psikolog yang ada di Indonesia. HIMSI didirikan pada tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi (ISPSI) dan berubah nama di tahun 1998. Nah, HIMSI membentuk kode etik psikologi sebagai dasar atau pedoman bagi para profesi psikologi maupun ilmuwan. HIMSI membentuk kode etik psikologi sebagai dasar atau pedoman bagi para profesi psikolog maupun ilmuwan psikologi agar tetap mematuhi prosedur yang sesuai dengan etika dan moral masyarakat. Sekarang, ini dia pembahasannya. Yang pertama, kita harus mengenal apa sih bedanya psikolog dan ilmuwan psikologi. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi. Biasanya latar belakang pendidikannya adalah S1, sarjana psikologi, kemudian magister S2, profesi psikologi, kemudian mereka memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, pelayanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, dan lain-lain. Dan juga psikolog diwajibkan memiliki surat izin praktik psikologi. Sedangkan ilmuwan psikologi adalah ahli dalam ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3. Kemudian ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, pelayanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, dan lain-lain. Nah, ada beberapa prinsip umum yang harus dipegang kuat dalam profesi ini, yaitu yang pertama, penghormatan pada harkat martabat manusia. Di sini ditekankan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi harus mengutamakan hak asasi manusia, kemudian memberikan hak dan kebebasan pribadi, menjaga kerahasiaan, dan menghormati perbedaan budaya, usia, gender, ras, suku dan bangsa, orang yang berkebutuhan khusus, dan tentunya menghindari pengaruh bias faktor-faktor dari yang telah disebutkan. Kemudian, integritas dan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki adalah 1. Berdasar pada etika ilmiah, kemudian menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengalaman, dan praktik psikologi. Kemudian tidak berbohong, mencuri, menipu, melakukan pemalsuan baik sengaja atau tidak sengaja, dan menepati janji juga bertanggung jawab. Kemudian profesional. Terkait profesionalitas, tentu saja profesi psikologi harus memiliki kompetensi dan keahlian yang berkaitan, kemudian menjaga tanggung jawab profesional, menjunjung tinggi kode etik, dan dapat bekerja sama dengan profesional sesama kolega psikolog yang lain. Dan yang terakhir, bersedia menyumbangkan waktu profesionalnya tanpa keuntungan pribadi. Untuk menegakkan keadilan, psikolog atau ilmuwan psikologi hendaknya tidak berpihak dan menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, dan tentunya menghindari pengaruh bias yang ada pada perbedaan budaya dan latar belakang klien. Kemudian, psikolog atau ilmuwan psikologi harus berusaha maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, kemudian minimalisasikan dampak buruk, dan tetap waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi, maupun politik yang mengarah ke penyalahgunaan layanan. Nah, sesuai dengan aturan dan etika yang telah dipaparkan tadi, pastinya masih saja ada pelanggaran yang kerap dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi terhadap isu etika ini. Saya akan berikan salah satu contoh pelanggaran kode etik
Jadi bunyi pasalnya adalah begini. Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen, intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Nah, klien atau pihak yang akan kita lakukan proses pemeriksaan atau penelitian itu harus diberitahu informasi yang lengkap tentang penelitian apa yang dilakukan, waktu yang dibutuhkan, bagaimana prosedur pelaksanaannya, kemudian apakah ada penggunaan obat-obatan dan lain-lainnya, penjaminan kerahasiaan selama proses penelitian tersebut. Nah, di sini saya memberikan contoh satu kasus tentang informed consent, yaitu pelanggaran kode etik psikologi informed consent yang dilakukan oleh Elizabeth Loftus kepada kliennya Nicole Klemper. Nah, di sini Elizabeth Loftus itu mempublikasikan hasil penelitiannya dan bahkan mewawancarai ibunya, kemudian adik tirinya, saudaranya, semuanya tanpa sepengetahuan si klien atau si Nicole Klemper ini. Padahal klien belum tentu merasa senang atas tindakan yang dilakukan oleh psikolog tersebut. Nah, ini bisa menjadi masalah dalam etika psikologi. Oke, selanjutnya adalah rekam HPP, iklan, pernyataan publik, dan biaya layanan. Yang pertama, rekam hasil pemeriksaan psikologis atau rekam HPP. Jika kita melakukan tes psikologi, hasil dari tes tersebut disebut dengan rekam hasil pemeriksaan psikologis. Bentuknya dapat berupa sertifikat atau surat berisi tabel dan skala hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian ada iklan dan pernyataan publik. Iklan dan pernyataan publik itu berhubungan dengan jasa atau produk, mencakup iklan, brosur, barang cetakan, dan lain-lain. Psikolog atau ilmuwan psikologi hendaknya mencantumkan identitas dengan gelar dan keahlian yang sebenar-benarnya dan tidak boleh membuat pernyataan palsu, menipu, dan berbuat curang. Begitu pula dengan pernyataan publik yang dikemukakan di depan halayak umum seperti seminar, video publikasi, maupun media lainnya hendaknya dilakukan apa adanya dan tidak memalsukan data apapun. Kemudian terkait biaya layanan. Biaya layanan tentunya perlu disepakati di awal antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan pengguna layanannya. Nah, jika sudah disepakati, biaya tersebut nantinya benar-benar dibayarkan tidak kurang dan tidak lebih. Jika terjadi kecurangan antara kedua belah pihak, maka salah satunya dapat mengajukan tindakan hukum. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang terlibat dalam aktivitas penyediaan layanan psikologi yang dilakukan secara sukarela hendaknya tetap menjaga profesionalitas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah psikologi forensik. Adalah bidang psikologi yang berkaitan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Profesi yang bergerak dalam bidang ini harus memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya. Dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan konflik, terhendaknya psikolog atau ilmuwan psikologi tetap mengikuti hukum yang berlaku dan tetap mengikuti kode etik yang telah berlaku. Kemudian, di pertemuan ke-7 kami mempelajari tentang rekam medis dan psikologis, hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh relawan, apa itu saksi mata dan saksi ahli, jurnal Interindex dan jurnal proceeding. Yang pertama, hard skill dan soft skill ketika menjadi relawan. Hard skill yang dibutuhkan adalah bahwasanya relawan pernah mempelajari mata kuliah asesmen, psikologi klinis, dan bencana. Kemudian soft skill-nya adalah bagaimana relawan bisa membangun komunikasi yang bagus, emosi yang stabil, kesabaran akan kesulitan dan tantangan, bekerja sama, dan memiliki etos kerja yang baik. Kemudian, perbedaan rekam medis dan rekam psikologis. Rekam medis mencakup identitas dan data medis klien, sedangkan rekam psikologis adalah identitas dan hasil pemeriksaan psikologi seperti hasil tes psikologi dan konsultasi. Kemudian, perbedaan saksi mata dan saksi ahli. Saksi mata adalah orang yang mendapatkan informasi seperti suatu kejahatan yang dilihatnya secara langsung. Sedangkan saksi ahli adalah orang yang mampu untuk memformulasikan keadaan psikologis ke bahasa hukum untuk mempermudah jalannya persidangan. Kemudian jurnal terindeks dan jurnal proceeding.
Jurnal terindeks adalah media publikasi berkualitas yang bisa meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah, sehingga meningkatkan akreditasi suatu instansi. Kemudian jurnal proceeding adalah kumpulan paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu seminar akademis, biasanya sebagai hasil setelah mengikuti seminar tersebut.